99% penjual online dan UMKM masih salah paham soal konten. Mereka kira yang penting rajin posting, nanti juga ada yang beli tuh. Nah, ini 100% saya kurang setuju, teman-teman. Kenapa? Karena pada kenyataannya banyak UMKM yang udah rajin konten, tapi penjualan sepi. Terus masalahnya itu di mana sih sebenarnya? Kita harus tahu nih mulai sekarang konten itu udah jadi kebutuhan setiap orang ya. Karena hampir 80% orang yang saya tanya, apa yang mereka lakukan setiap pagi setelah bangun tidur? Jawabannya itu setidaknya mereka menghabiskan waktu santai sebelum kerja dengan scrolling sosmed. Lihat konten TikTok, Instagram, atau YouTube. Artinya apa? Artinya konten saat ini menjadi penghubung bertemunya calon pembeli dengan produk yang kita jual. Melalui apa? Melalui konten. Tapi ada satu hal penting yang sering dilupakan UMKM. Dan buat kamu yang lagi jualan online atau lagi ngebangun bisnis, ingat, konten itu bukan cuma buat gaya-gayaan doang. Itu senjata jualan kita yang belum punya budget iklan. Yang iklan aja masih butuh konten biar iklannya banyak yang klik. Tapi banyak banget penjual online dan UMKM yang masih bingung mau bikin konten apa lagi ya besok ya. Konten yang saya bikin itu udah ngejual belum sih? Karena teman-teman harus paham, rumus konten yang menjual itu harus bisa menginspirasi penonton agar melakukan tindakan checkout atau membeli produk kita. Untuk menjawab itu, di video ini saya mau bahas 5 jenis konten jualan yang gampang banget dibuat dan relate sama kebutuhan calon pembeli. Simple, praktis, dan potensi viralnya cukup besar. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kita bisa bikin konten edukasi produk. Contohnya seperti ini, 3 cara pakai serum biar hasilnya maksimal untuk jenis kulit sensitif. Jadi kita memberikan cara, manfaat, tips penggunaan produk, itu juga ningkatin trust ya ke produk kita pastinya. Nah, itu tips yang pertama. Rumus dari konten ini kita harus tahu nih teman-teman. Harus tahu manfaat produk, cara pakai produk pastinya itu. Dan masalah customer juga kita perlu paham. Lalu untuk format konten yang kedua, kita bisa bikin konten testimoni dari pelanggan yang sudah pakai produk kita. Contohnya ada pelanggan yang testimoni nih kayak gini, "Kak, baru 2 minggu pakai sabunnya, jerawatnya udah mulai kering." Wah, itu kan testimoni tuh. Nah, itu kita screenshot tuh. Maka kita buat kontennya bisa kayak gini nih. Nanti nggak nyangka baru 2 minggu jerawat langsung kering gitu. Nih, sambil kita memperlihatkan si screenshot tadi tuh. Jadi buat kamu yang mau coba buktiin juga deh, klik keranjang kuning di bawah. Jadi kita bisa bikin konten dari testimoni seperti itu. Konten kayak gini tuh bikin orang makin yakin relate sama masalahnya, dan powerful juga buat naikin penjualan karena kan yang ngomong orang lain tadi lewat screenshot. Lalu yang ketiga, kita bisa bikin konten problem solution sehari-hari, masalah sehari-hari calon pembeli kita atau customer kita nih. Konsep konten ini beda ya sama konsep yang pertama. Kalau konsep yang pertama itu kita fokus bikin konten yang bahas produk di awal. Ingat, yang di awal kita bahas produk. Nah, tapi konsep ini beda. Konsep ini kita jawab kendala dari masalah calon pembeli kita. Jadi kita harus bahas kendalanya di awal. Seperti apa kendalanya? Contoh, kita produknya itu skincare ya. Kulit kusam gara-gara sering naik motor. Nah, ini solusinya. Seperti itu. Setelah itu baru muncul itu produk kita. Ting! Nah, kita sebagai solusi dari kulit kusam gara-gara sering naik motor. Lalu rumus dari konsep ketiga itu kita harus bisa nunjukin masalah yang sering dialami sama audiens kita atau kebutuhan lah ya. Dan di sini produk kita itu menjadi solusi win-win solution mereka. Oke, kita lanjut ke jenis konten yang nomor 4. Konten nomor 4 ini yaitu konten promo plus keterbatasan. Contohnya kayak gini nih ya. Cuma hari ini diskon 30% buat 20 orang pertama yang dapat ini, beruntung banget pokoknya. Gitu tuh. Jadi kita tuh bikin konten promo dan keterbatasan urgensi. Rumusnya kita harus bisa bikin keadaan darurat. Dan orang ngerasa rugi kalau nggak cepet-cepet check out dan beli produk kita. Oke, itu. Lalu kita lanjut ke konsep konten yang kelima, yaitu bikin konten behind the scan dan cerita personal. Contohnya kayak gini. Ini loh caraku packing order bisa sampai ke customer tetap aman dan cantik. Nah, itu. Jadi biasanya teman-teman lihat nggak konten yang ada packing order, si ownernya langsung atau si pemiliknya langsung gitu. Konten kayak gini membangun kedekatan, bikin orang lebih deket sama kita nih. Karena ngerasa jualan kita itu bukan skala pabrik, tapi usaha yang home industry, di kerjaan sendiri, dan outputnya pastinya itu ngebangun trust dan kepercayaan pelanggan bakal makin tinggi. Semua jenis konten tadi itu bisa kita bikin hanya menggunakan handphone doang, teman-teman. Yang penting rumusnya konsisten dan ngerti apa yang calon pembeli kita butuhin. Kalau kamu masih bingung gimana bikin kontennya, nih saya sediain 20 template konten dan contoh jenis konten buat jualannya juga ya. Untuk linknya ini saya simpan di deskripsi video ini. Dan ini lagi promo teman-teman buat khusus
khusus 100 orang pertama itu harganya cuma 29.000 aja. Jadi cek deskripsi video ini ya. Oke, terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini. Kalau teman-teman ngerasa video tadi itu bermanfaat, jangan lupa di-share videonya biar yang lainnya dapat juga manfaatnya, dan silakan diklik tombol subscribe-nya di bawah ini biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Karena apa? Karena di channel ini saya banyak bahas tips dan trik terupdate seputar digital marketing, automation, dan AI.